Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igede Sumantaranata Eka Putra Wiratnaya, NIM 1962122029 dari kelas Arsitektur Reguler B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah perancangan ruang dalam, yaitu Adaptisius Restoran. Lokasi dari bangunan ini berada di Padanggala. Yang pertama adalah sivitas. Pelaku adalah semua seluruh orang yang berada di dalam lingkup ruangan dan yang dapat bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan melakukan kegiatan tertentu dalam sebuah tempat. Bisa dilihat, ini merupakan pimpinan. Artinya ini hanya pimpinannya hanya ada satu. Begitu juga HRD, supervisor, staf administrasi, dan juga staf keuangan. Selanjutnya pengunjung. Diasumsikan mungkin kurang lebih ada 60 orang. Selanjutnya ada kasir. Kasir diperlihatkan ada 2 orang, serta chef yaitu ada 1 orang, dan cook terdapat 10 orang. Dan juga ada steward. Ini gambarannya ada 5 orang. Waiter ada 10 orang. Cleaning service ada 3 orang. Dan security ada 2 orang. Selanjutnya kelompok pelaku. Kelompok pelaku kegiatan yaitu pengidentifikasian di mana kelompok pelaku ada utama, penunjang, dan pendukung. Pelaku utamanya yaitu pimpinan, HRD, supervisor, staf administrasi, serta staf keuangan. Selanjutnya pelaku penunjang, waiter, steward, kasir, chef, dan cook. Pelaku pendukungnya, pengunjung, cleaning service, serta security. Selanjutnya organisasi ruang, yaitu urutan ruang yang berada dalam satu garis dan berulang. Organisasi linear pada dasarnya terdiri dari sederetan ruang. Ruang-ruang ini dapat berhubungan secara langsung satu dengan yang lainnya atau dihubungkan melalui ruang linear yang berbeda dan terpisah. Bisa dilihat gambarannya yaitu dari security menuju parking area. Dari parking area untuk stafnya bisa langsung ke office, sedangkan untuk pengunjung bisa menuju kasir dulu untuk memesan makanan dan minuman. Setelah itu bisa menunggunya di restoran, di meja makannya. Ingin buang air besar atau buang air kecil bisa ke toilet. Dan juga ada warehouse di sini. Dan juga ada kitchen. Setelah itu hubungan ruang. Hubungan ruang merupakan informasi yang berkaitan antara ruang satu dengan yang lainnya. Didasarkan atas jenis ruang dan proses kegiatan. Dinyatakan dalam hubungan erat, sedang, dan jauh. Berikut merupakan hubungan ruang. Bisa dilihat, ini merupakan tabel dari hubungan ruang. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep ruang. Konsep ruang yang saya ambil adalah konsep eklektik. Yang dimaksud dengan konsep eklektik yaitu mencampurkan satu gaya dengan gaya desain lainnya dari zaman yang berbeda untuk menjadi satu kesatuan utuh. Mencampurkan lebih dari satu gaya bukan berarti kesan desain menjadi berantakan. Melainkan, tujuan gaya ini adalah menggabungkan furniture dengan gaya berbeda menjadi satu kesatuan utuh dapat menciptakan keunikan dan keindahan dalam suatu ruangan. Saya mengambil konsep ini karena akan menggabungkan gaya historis dari bangunan yang sebelumnya dengan gaya desain yang akan saya buat. Pada dekorasi dinding, yang akan saya gunakan yaitu memadukan warna putih dengan tambahan bata expose yang diberi sentuhan gambar sederhana. Furniture yang digunakan yaitu furniture fungsionalitas dengan mengutamakan nilai estetika. Dengan menggunakan material kayu yang pola kayunya masih jelas dan terdapat beberapa sofa sebagai tempat duduk selain dari kursi yang terbuat dari besi dan dicat hitam. Selanjutnya, ini merupakan studi kasus. Studi kasus yang saya ambil berjudul Modifikasi Rumah Kolonial untuk Usaha Mandiri di Semarang. Kota Semarang terdapat banyak bangunan rumah tinggal yang dibangun pada masa kolonial. Rumah tinggal kolonial tersebut tersebar di berbagai wilayah di Kota Semarang.
Kawasan ini pada masa kolonial merupakan kawasan permukiman elit dengan lahan bangunan yang cukup luas sekitar 1.000 meter persegi yang direncanakan sebagai daerah peresapan air untuk cadangan air di kota bawah. Tujuan dari studi kasus ini adalah mengetahui bagaimana untuk modifikasi rumah kolonial, khususnya dalam tata ruang di dalamnya, dalam memaksimalkan ruang sebagai tempat usaha mandiri. Furniture yang dihasil penelitian menunjukkan bahwa modifikasi rumah kolonial untuk usaha mandiri diwujudkan dalam perubahan fungsi ruang-ruang tempat tinggal menjadi suatu ruang tempat usaha yang disesuaikan dengan kekhususan kegiatan usahanya. Selain itu, penambahan dan perubahan material bangunan digunakan untuk memberi penekanan pada fungsi utama pada kegiatan usaha tersebut. Sedangkan secara umum, denah bangunan rumah tinggal utama cenderung tidak berubah. Bisa dilihat ini merupakan denah dari Jonas foto dan juga ada foto suasana ruangnya. Dan ini merupakan denah dan foto ruang Good Resto. Selanjutnya ke mood board. Ini merupakan mood board yang perencanaan ruangan yang akan saya buat. Dan ini merupakan furniture yang akan saya gunakan. Dan ini merupakan pemilihan warna. Ini merupakan material yang akan saya gunakan. Mulai dari bata, lantainya parket, ada hiasan kayu juga, dan cat warna putih untuk tembok. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.